Halo subscriber, di video ini saya akan menunjukkan satu video editor yang baru ya, yaitu YouTube Create. Ini adalah aplikasi buatan YouTube ya guys. Dan di video ini saya akan mencobanya dan juga akan menunjukkan bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi ini. Ngomong-ngomong, aplikasi ini masih berada di tahap beta ya guys. Jadi mungkin ada sedikit atau banyak bug atau masalah yang belum diperbaiki. Dan di sini juga tertulis kalau YouTube Create masih di tahap beta dan dia berjalan di Android 8 dengan RAM minimal 4 GB. Nah, kamu bisa download aplikasi ini di Play Store ya guys. Dan kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini. Kita bisa klik plus dan kita cari uh, gambar atau video yang akan kita edit ya guys. Misalkan saya mau memasukkan beberapa gambar atau video ya guys. Misalkan gambar yang ini, foto yang ini dan juga gambar yang ini ya guys. Nah, kalau sudah kita klik import. Sekarang kita sudah masuk di aplikasinya. Ngomong-ngomong, tampilan aplikasi ini ternyata mirip dengan CapCut ya guys. Nah, kita bisa zoom in dan zoom out seperti ini. Dan kita bisa jalankan videonya seperti ini. Ngomong-ngomong, ternyata ini videonya terbalik. Dan kita bisa balik deh. Untuk memotong videonya caranya sama seperti di CapCut ya guys. Kita bisa klik dan kita bisa seret ujungnya seperti ini. Ujung yang kanan juga bisa kita seret ke kiri seperti ini, ke bagian yang mau dipotong, misalkan di bagian sini segini ya guys. Atau juga bisa menggunakan ini fitur cut ya. Jadi kalau kita klik di sini maka nanti akan terpotong seperti ini, dan yang bagian belakang bisa kita hapus dengan cara klik delete seperti ini. Nah, misalkan saya mau edit bagian yang ini ya, karena ini terbalik, saya mau potong di sini, di klik terlebih dahulu, kemudian kita bisa split atau juga bisa klik di sini dan kita potong di sini seperti ini. Yang ini kita bisa coba putar ya guys, putar 180 derajat. Kita bisa klik rotate di sini, kemudian di sini kita klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita klik done. Karena ini aspek rasionya masih 4:3, kita bisa perbaikinya dengan cara klik terlebih dahulu, kemudian kita perbesar seperti ini ya guys. Yang ini juga kita perbesar seperti ini menggunakan 2 jari. Yang saya suka dari aplikasi ini adalah implementasi dari overlay ya guys. Ternyata untuk versi yang ini kita belum bisa mengklik kemudian menaruh foto yang sudah ada di timeline di atasnya ya guys. Jadi buat melakukan itu kita perlu klik overlay di sini ya. Kita klik overlay, kemudian kita cari foto atau video yang mau kita masukkan. Misalkan foto yang ini, klik import. Nah, seperti ini. Berbeda dengan di aplikasi CapCut ya guys. Kalau di aplikasi CapCut aku mau tunjukkan ya. Mana CapCut itu? Kita gunakan foto yang sama. Misalkan sudah dimasukkan, kemudian di sini saya masukkan foto yang lain, misalkan seperti ini. Nah, kalau di CapCut kita bisa langsung klik, kemudian kita bisa pilih overlay, maka nanti kita bisa mengatur foto ini di atasnya seperti ini, dan kita bisa memperkecil dan taruh di sini misalkan ya. Tapi sayangnya kekurangan dari CapCut adalah ketika kita menggeser-geser atau menambahkan video sebelum foto ini, sebelum overlaynya, maka yang terjadi adalah seperti ini ya guys. Misalkan di sini saya perpendek videonya, lihat deh.
bagian overlaynya atau foto yang ada di atasnya ini nggak ikut geser. Dan kalau kita tambahkan video lain atau foto lain ya guys, misalkan aku tambahkan video yang ini, lihat dia nggak kemana-mana. Seharusnya kan foto ini nempel di sini ya, nempel di ini bagian kuda ini. Tapi kalau kita geser-geser timelinenya, kita perpendek videonya sebelum foto tadi, dia tetap berada di sini. Nggak bisa berubah sesuai dengan keinginan kita ya. Berbeda dengan di aplikasi YouTube Create ini. Misalkan perhatikan dia fotonya muncul di sini di bagian kuda ya guys. Nanti kalau saya tambahkan video lain, misalkan video ini, fotonya tetap berada di bagian kuda ini. Jadi nggak kemana-mana ya guys. Dan untuk audionya juga gitu. Misalkan saya mau menambahkan efek suara atau musik di sini, misalkan suara kuda berjalan. Nanti kalau saya potong audio atau video sebelumnya di sini dan saya tambahkan video lain di sini, audio dan gambar overlaynya tetap mengikuti ya guys. Jadi itu kelebihannya dibandingkan dengan di CapCut. Nah, selanjutnya saya akan mau mencoba fitur audio cleanup ya guys. Jadi, audio cleanup ini adalah fitur buat membersihkan atau memperbaiki suara audio atau dialognya ya guys. Jadi saya akan mencobanya. Misalkan di video ini kita bisa putar. Lihat deh, di sini gelap sekali. Itu adalah suara sebelum kita audio clean up ya guys. Jadi saya coba membersihkan audionya. Caranya kita klik kemudian kita pilih audio clean up. Saya coba apakah berhasil ataukah tidak. Ternyata gagal ya guys. Tulisannya audio clean up fail. Ini salah satu yang berhasil ya guys. Audio clean up-nya aktif. Kalau tidak aktif ini suaranya. Jangan lupa subscribe ya. Dan kalau aktif, Jangan lupa subscribe ya. kamu bisa menilai apakah fitur audio cleanup yang tadi itu berhasil ataukah tidak, apakah lebih bagus ataukah tidak. Kamu bisa nilai sendiri ya guys. Selanjutnya saya mau menunjukkan satu fitur transisi ya guys. Buat memasukkan transisi kita bisa klik di sini ya, di antara video ini. Kita bisa klik seperti ini. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan transisi. Misalkan yang paling sederhana yang ini ya guys. Nah, seperti itu. Dan ada juga transisi yang lain seperti ini, wave circular. Wow. Dan ada juga transisi lain yang banyak juga ya guys. Mungkin nggak sebanyak di CapCut ya, karena CapCut itu terkenal dengan transisi jedak-jeduk dan animasi jedak-jeduk ya guys. Di sini sayangnya nggak ada, tapi cukup banyak sekali pilihannya dan semuanya ini gratis, nggak ada yang dikunci buat yang bayar. Jadi semuanya gratis tanpa iklan, tanpa bayar ya. Jadi ini adalah kelebihannya. Dan di sini kita juga bisa mengatur durasinya paling lama 2 detik ya. Seperti ini. Misalkan saya mau ganti yang ini, sepertinya bagus. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya mau menunjukkan color gradingnya ya guys, buat mengatur warnanya. Buat masuk ke situ kita klik dulu, kemudian kita pergi ke mana ya, ke adjustment, ke adjust. Kemudian kita di sini ada banyak sekali pengaturan warnanya. Misalkan brightness ini adalah kecerahannya, kontras, highlight ini yang bagian yang cerah, shadow ini bayangannya kita bisa kurangi, white point seperti ini kita bisa atur-atur sampai gambarnya bagus.
Sayangnya bagian sharpennya ini jelek sekali ya guys, jadi saya biarkan 0. Nah, saya mau lihat sebelum dan sesudah. Caranya kita bisa tekan di sini, tekan pada layarnya, maka nanti akan menunjukkan bagian sebelum dan sesudah. Kalau sudah, kita klik done. Sayangnya aku belum nemu cara buat mengcopy adjustment ini ya guys. Gimana cara copy adjustment ini biar bisa di copy ke sini. Jadi kalau aku mau menggunakan adjustment yang tadi nggak bisa ya, harus manual seperti ini, harus kita geser-geser lagi. Ya seperti ini guys, ternyata aku nggak bisa ngopi adjustmentnya ya, sayang sekali. Padahal lumayan loh guys. Satu lagi yang nggak ada di sini adalah pengaturan HSV, Hue Saturation Value. Aku kok lupa namanya apa. Jadi kalau di CapCut ini kita bisa mengatur warna dan saturasi di warna tertentu ya guys. Misalkan di sini HSL ini loh. Misalkan bagian merahnya mau aku percerah atau kurangi saturasinya, atau warna birunya doang atau hijaunya doang, itu bisa ya. Tapi kalau di YouTube Create nggak ada pilihan itu. Jadi masih banyak fitur-fitur yang nggak ada di aplikasi ini. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangannya ya guys dari aplikasi YouTube Create. Ada juga kekurangan yang lain, yaitu dia tidak bisa memasukkan LUT ya guys, atau lookup table. Sebenarnya di CapCut juga nggak bisa. Dan di sini ada juga fitur overlay text, ini buat menambahkan teks. Di sini ada banyak sekali pilihan teks yang bisa kita gunakan di aplikasi ini. Ada juga sound. Misalkan saya mau mencari musik di sini, kalian bisa langsung memasukkan ya. Seharusnya semua suara atau musik di sini bisa kita gunakan buat YouTube ya guys. Jadi nggak ada copyrightnya ya. Jadi aman. Kemudian ada caption ini buat subtitle ya guys, subtitle. Jadi otomatis seharusnya. Aku belum coba ini ya guys. Apa aku coba aja ya? Apakah ada bahasa Indonesia? Oh, ternyata nggak ada bahasa Indonesia. Di CapCut ada bahasa Indonesia, di sini nggak ada. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.